Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andi Fardianisi, NIM 2210417623. Di sini saya akan mengerjakan merekod tugas tengah semester manajemen operasi. Dosen Adi Mursalin SMM kelas M1. Di sini ada 8 pertanyaan. Yang pertama itu adalah ada berapa alasan mengapa mempelajari manajemen operasi? Jelaskan. Yang kedua itu mengukur produktivitas sangat penting dalam manajemen operasional. Bagaimana cara mengukur produktivitas dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas tersebut? Jelaskan. Yang nomor 3, dalam menjelaskan melaksanakan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru yang dalam manajemen operasi. Nomor 4 itu dalam bisnis harus melakukan keunggulan kompetitif. Bagaimana menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi? Jelaskan. Nomor 5 itu dalam pesaing berdasarkan waktu, produk berkembang di bawah pasar secara cepat. Jelaskan strategi pengembangan produk secara eksternal. Nomor 6 itu dalam bisnis pasti ingin keuntungan meningkat. Jelaskan bagaimana cara kualitas meningkatkan keuntungan. Nomor 7, dalam manajemen operasi ada 4 strategi. Sebutkan dan jelaskan dan serta berikan contoh. Nomor 8, silakan buka link ini, tonton hingga selesai agar tidak salah paham. Apa topik yang dibicarakan dalam video tersebut? Siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan isi video tersebut secara terinci. Manfaat dalam memperoleh dari menonton video tersebut dan apa yang sudah Anda pelajari dari video tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 1, manajemen operasi membantu ekstensi perusahaan juga membantu untuk mencapai niat baik ini. Manajemen ini memastikan pengiriman produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Untuk mencapai hal ini, berarti manajemen operasi harus mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya usaha. Nomor 2, ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas antara lainnya adalah 1, output pekerja per jam kerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per jam kerja. 2, output per kerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per kerja selama periode tertentu. 3, biaya produksi, yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit output. 4, waktu siklus, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau produk satu unit output. Untuk meningkatkan produktivitas ada beberapa cara yang dilakukan adalah 1, meningkatkan efisiensi produk, yang memperbaiki proses produk untuk mengurangi pemborosan. 2, memberi pelatihan dan pengembangan kepada karyawan yang meningkatkan keterampilan dan kompetisi mereka. 3, menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi produktivitas. 4, menerapkan sistem insentif untuk mendorong karyawan melakukan kerja dengan lebih produktif dan efisien. Nomor 3, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Beberapa tantangan baru dalam manajemen operasi yang mungkin dihadapi untuk melaksanakan bisnis antara lain. 1, perubahan teknologi. Teknologi terus berkembang dan memperkenal solusi baru untuk menyelesaikan masalah bisnis, sehingga manajemen operasi harus terus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Kedua, perubahan regulasi. Aturan pemerintah yang berubah atau baru dapat mempengaruhi operasi bisnis, sehingga manajemen operasi perlu memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Ketiganya itu persaingan yang semakin ketat. Bisnis harus bersaing dengan pesaing semakin banyak dan canggih, sehingga manajemen operasi harus menerapkan inovasi dan perbaikan untuk
menghasilkan produk atau layanan yang lebih unggul. 4. Perubahan tren konsumen. Tren konsumen sering berubah sehingga manajemen operasi harus memantau dan menyesuaikan produk dan atau layanan mereka agar relevan dengan kebutuhan mereka. Jawaban nomor 5 yang kelima itu adalah ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi operasi bisnis dan mempengaruhi permintaan produk atau layanan, sehingga manajemen operasi harus memiliki rencana cadangan strategi untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Untuk mencegah strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu identifikasi unggulan kompetitif. Cara tahu apa yang membuat bisnis Anda berbeda dengan pesaing Anda, apakah kualitas produk dan atau layanan, kecepatan pengiriman, hingga harga atau layanan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua itu fokus dengan kegiatan inti. Fokus pada kegiatan inti yang menyebabkan bisnis Anda dengan pesaing Anda. Misalnya jika keunggulan kompetitif Anda adalah kualitas produk, fokus pada pengembangan dan perbaikan produk Anda. Yang ketiga itu peningkatan efisiensi. Tingkatkan efisiensi produk dan operasi bisnis dengan teknologi yang lebih canggih, proses produksi yang lebih baik dan menghemat biaya. Keempat itu inovasi. Teruslah melakukan inovasi dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selalu mencari cara baru untuk meningkatkan produk atau layanan Anda. Yang kelimanya itu fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah kunci keberhasilan bisnis. Jangan hanya fokus pada produk atau layanan Anda, tetapi juga fokus kepada kebutuhan pelanggan dan memberi layanan pelanggan yang lebih baik dari pesaing Anda. Yang keenam itu kemitraan dan kolaborasi. Jalin kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan lain yang dapat membantu meningkatkan keunggulan kompetitif Anda. Yang ketujuh itu analisis pasar. Selalu memperhatikan tren pasar dan kebutuhan pelanggan, mendapatkan wacana mengenai perubahan dan yang harus dilakukan untuk bersaing tetap di dalam pasar. Baik, di sini akan menjawab pertanyaan nomor 5 itu strategi pengembangan produk secara internal dalam persaingan berdasarkan waktu. Yang dapat dilakukan adalah ada beberapa cara, antara lain yaitu kolaborasi dengan pihak lain, yaitu mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti spoiler, kontraktor atau mitra bisnis untuk mempercepat pengembangan produk. Kolaborasi yang sangat baik mempercepat produk. Yang pertanyaan nomor 6, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 itu kualitas produk yang tinggi meningkatkan keuntungan bisnis dalam beberapa cara, antara lain yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang berkualitas tinggi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Yang keduanya itu adalah meningkatkan reputasi bisnis. Pada produk yang berkualitas tinggi dapat membangun reputasi bisnis yang lebih baik. Reputasi bisnis yang sangat baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pendapatan, membantu bisnis menarik pelanggan baru. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Yang ketiga itu mengurangi biaya produk kualitas yang tinggi mengurangi biaya bisnis yang jangka panjang. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan biaya tambahan seperti biaya garansi, biaya pengembalian produk, biaya perbaikan, biaya kualitas tinggi yang dapat mengurangi biaya ini dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat itu meningkatkan efisiensi produk. Produk yang berkualitas tinggi
dapat meningkatkan efisiensi produk. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan pemanduan produk, biaya produk tambahan, dan kerugian kualitas. Produk berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produk yang mengurangi biaya produk. Yang kelima itu meningkatkan harga jual. Produk yang kualitas tinggi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada produk kualitas rendah. Pelanggan cenderung bersedia membayar lebih tinggi untuk produk yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat meningkatkan berbagai keuntungan bisnis. Dengan meningkatkan kualitas produk, bisnis dapat meningkatkan keuntungan dan memenangkan persaingan pasar. Namun perlu diingatkan bahwa meningkatkan produk dapat memerlukan investasi tambahan dalam pengembangan produk dan produksi. Pertanyaan nomor 7, di sini ada 4 strategi proses dalam manajemen operasi, yaitu proses job shop produksi. Yang pertama itu adalah proses produk job shop. Proses produk job shop adalah produksi yang berfokus pada produk-produk yang bersifat unik dan khusus yang memerlukan perhatian dan perahlian khusus dalam setiap tahapan. Contoh produk perhiasan atau finturan yang dibuat sesuai pesanan dan spesifikasi pelanggan. Yaitu produk yang kedua itu proses produk batch. Produk batch adalah proses produk yang berfokus pada produk jumlah besar dalam satu waktu. Produk-produk yang diproduksi dalam batch biasanya memiliki karakteristik dan spesifikasi yang serupa. Contoh seperti makanan dan minuman yang berjumlah besar, seperti produk kue, minuman atau minuman dalam kemasan botol. Yang ketiga itu adalah produk kontinu. Proses produk kontinu. Proses produk kontinu dalam proses produk yang fokus pada jumlah besar secara terus-menerus tanpa henti. Proses ini dilakukan secara otomatis dan terus-menerus sehingga produk terus-menerus menghasilkan produk yang serupa. Contoh bahan kimia dan minyak mentah. Yang keempat itu adalah proses produk celupan. Proses produk celupan adalah proses produk melibatkan pengolahan produk dalam suatu cairan yang berbahan kimia tertentu. Proses produk celupan biasanya digunakan untuk mengubah warna atau sifat fisik dari produk tersebut. Contoh pewarna kain, mengolah logam dengan menggunakan asam. Setiap strategi proses memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, sehingga dalam memilih strategi proses harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan yang dihasilkan. Pertanyaan nomor 8 itu adalah menonton video. Yaitu pertama topiknya adalah pengantar manajemen operasi. Pembicara adalah Iqbal Setyanegara SEMM. Materinya itu adalah produksi adalah kegiatan memberi nilai tambah. Ada beberapa jenis nilai tambah, yaitu manfaat bentuk, manfaat tempat, manfaat waktu, dan manfaat kepemilikan. Manajemen operasi adalah proses podcast control. Sedangkan operasional sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk, yaitu suatu set aktivitas memperoleh nilai tambah, memulai transformasi input menjadi output. Yang kedua itu adalah pembicara tentang transformasi dari input menjadi output. Secara umum, manajemen operasi adalah satu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk, mulai transformasi input menjadi output. Komponen dalam proses konferensi sebagai ruang lingkup manajemen operasi. Input adalah material pokok dan material pembantu. Material dapat dibagikan menjadi pokok dan bahan baku. Material pembantu. Material pokok atau bahan baku adalah bahan komponen yang akan menjadi produk yang dihasilkan oleh proses konversi bahan baku tidak ada, maka proses konversi produk akan menjadi tidak berjalan. Material pembantu adalah bahan untuk membantu membuat output
atau menghasilkan proses konversi bahan-bahan produk akhir yang utuh. Ketidakadaan bahan pembantu tidak mengakibatkan proses konversi berhenti total. Itu yang berikutnya adalah karyawan, keahlian dan pelatihan. Karyawan dapat dibagikan menjadi dua kategori, yaitu karyawan yang memiliki keahlian dan karyawan memiliki keterlatihan dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu para karyawan dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok: karyawan ahli dan terlatih, karyawan ahli tapi belum terlatih, karyawan tidak ahli tapi terlatih, dan karyawan tidak ahli dan tidak terlatih. Karyawan yang melakukan penguasaan konsep tertentu, sedangkan keterlatihan dalam pengalaman dan setelah berkali-kali melakukan pekerjaan yang sama. Seorang karyawan yang berikutnya itu adalah seorang karyawan disebut terlatih apabila karyawan tersebut telah berkali-kali melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sama. Yang ketiganya itu adalah pelatihan teknologi sistem teknis bekerja suatu peralatan. Teknologi akan mempunyai orientasi yang sangat besar baik dalam proses konversi maupun produk yang dihasilkan. Teknologi adalah sistem teknis bekerja suatu peralatan. Sistem teknis yang lebih baik membuat peranan konversi menjadi lebih baik dan dengan menghasilkan yang baik-baik pula. Output adalah hasil dari konversi bahan-bahan produk yang berupa barang dan jasa. Yang penting dalam bahwa produk yang dibuat untuk melayani para konsumen dan pelanggan. Manfaat dari menonton video tersebut, saya akan menjadi tahu bahwa manajemen operasi. Dari video atas, saya mempelajari bahwa manajemen operasi adalah suatu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah. Produksi mulai transformasi input menjadi output. Hasil konversi menghasilkan nilai tambah dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. Sekian video saya terima kasih.